Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan. Dan kami juga menyampaikan salam kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, yang sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun bangsa kita yang ke-75 tahun. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan biasanya, pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020, kita bernyanyi untuk memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini yang menyapa kita tertulis dari Roma pasal 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Kalau bahasa Batak, alai tu bangsa Israel do didok manipat ari hupaherbang tangaku tu bangsa naso mangolui jala na manggaga ido hatani di Batak. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sisi positif dalam pandemi COVID-19 yang kita ambil maknanya, yang dalam sudah beberapa bulan ini yang belum ada vaksinnya, yang belum ada pengobatannya, yang semakin hari di negara kita ini semakin bertambah jumlah pasien yang terinfeksi, tetapi puji Tuhan semakin banyak juga yang sembuh oleh karena antibodi dan oleh karena kekuatan yang ada dalam dirinya. Nah, itu sebabnya ada sebuah hal positif yang kita dapat petik, yaitu semakin banyak channel-channel, terlebih gereja kita HKBP, yang membuka dan yang menyuarakan firman Tuhan, baik itu melalui live streaming
baik itu melalui YouTube, dan para hamba-hamba Tuhan juga banyak yang telah mengumandangkan firman Tuhan setiap hari yang kita bisa lihat di media sosial dan di dalam YouTube, yang untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik kepada kita semua dengan tujuan agar kita dikuatkan dalam masa-masa kesulitan, masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai dengan saat ini, dan agar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya setiap dari antara kita adalah orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Setiap pagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, baik itu dari channel YouTube gereja kita HKBP Jalan Lurah ini, atau dari gereja-gereja yang lain, atau dari para hamba-hamba Tuhan yang lain, yaitu bagaimana kita mendengarkan dan semakin kuat dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ketika banyak para hamba-hamba Tuhan, banyak gereja-gereja yang menyuarakan firman Tuhan, yang memberikan renungan, yang memberikan sajian-sajian sukacita, yang membawakan dalam doa, ataupun yang sekedar membacakan firman Tuhan dalam Alkitab, itu agar dapat kita pakai, agar dapat kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi seharusnya janganlah kita hanya sebagai mendengar, tetapi Alkitab berkata, hendaklah kita juga sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena apa? Karena memang seseorang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, itu adalah orang-orang yang betul yang bertumbuh dalam iman. Bukan hanya sekedar mendengarkan masuk dari kuping kanan atau keluar dari kuping kiri, tetapi yang betul-betul melaksanakan firman itu, melaksanakan pesan Alkitab, pesan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita agar jangan seperti orang Israel yang terkenal karena kebebalannya, terkenal karena mereka seolah-olah menyimak, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan para hamba-hamba dan para nabi-nabi Tuhan yang untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi alhasil mereka hanya sebagai pendengar, bukan sebagai pelaku. Karena apa? Karena beberapa kali Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel justru ketika mereka berada dalam posisi yang sangat baik, justru di situ kejatuhan mereka. Mereka justru tergoda dengan kepercayaan-kepercayaan atas ilah-ilah yang lain, kepercayaan-kepercayaan atas, ya boleh saya katakan, Allah-Allah yang lain yang disembah oleh orang-orang kafir, yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Allah sangat-sangat sabar untuk membujuk mereka, untuk mengarahkan mereka kembali, yaitu melalui para nabi-nabinya dan para hamba-hambanya, mengarahkan jalan mereka untuk semakin mempercayai, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus juga mengkritik orang-orang yang bukan hanya pada saat ini, tetapi mengkritik kita juga yang ada pada saat ini, saudara-saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa jika kita melihat ayat yang ke-9, bagaimana ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu harus kita lakukan, dan kita juga harus mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Karena apa? Karena hati orang percaya akan dibenarkan, dan mulut orang yang mengaku itu akan diselamatkan. Karena siapapun yang percaya kepada kitab suci dan percaya kepada dia, maka ia akan dipermuliakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita semakin kuat di dalam iman. Di ayat yang ke-17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin kita berdoa, meminta Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang mengajari kita, Roh Kudus yang menguatkan kita. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, bagaimanapun situasi, jangan takut. Tuhan berkata, aku akan berserta dengan engkau. Yang penting bagaimana kita selalu dikuatkan. Kita adalah manusia yang lemah. Tidak ada kekuatan yang bisa kita andalkan selama kita hidup di dunia ini untuk menghadapi masa-masa situasi sulit.
Hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita yang hidup. Mari kita percaya, mari kita meminta agar Allah menumbuhkan iman kita, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mendengarkan firman Tuhan, semakin dikuatkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya sebagai seorang yang duduk hanya mendengarkan tetapi tidak melakukan, tetapi yang lebih baik lagi adalah mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita meminta kekuatan agar kita melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya, dan di situ mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tidak ada keselamatan lain di dalam Kristus dan tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada dia, karena Yesus adalah keselamatan kita. Dialah jalan kebenaran kita yang hidup. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa dalam surga, dalam Yesus Kristus, puji, hormat, dan terima kasih kami hantarkan kehadirat-Mu Allah kami yang Maha Kudus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kehidupan, kekuatan, menyertakan roh-Mu untuk mendampingi kami dalam menjalani masa-masa kesulitan. Tetapi kami percaya, Tuhan, Engkau yang mengarahkan kami agar kami selamat dari segala situasi yang ada di tengah-tengah negara dan bangsa kami, terlebih di pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tapi kami percaya apapun yang kami alami semuanya itu karena kehendak Tuhan, dan kami percaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Biarlah pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini, semuanya kami serahkan ke dalam Tuhan. Mohon berkati, lindungi dan jauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih Allah kami. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Horas, selamat bekerja, selamat beraktivitas di Hamaka Manginang. Saya diramuti Tuhan tama hamusa luhutna. Alai itu tutu sotung lupa kita lau subscribe, like, dohok mas share video jala YouTube channel ni Huriata HKBP Jala Lurah asabui pakyon ni Tuhata channel YouTube on di masa pandemi COVID-19 gabe dalan ni Tuhata mau laho mamaritahon barita nauli tuah kasalhuna ruas dohok saluna kana porsia dohok na sa porsia manang ahapeng akaulaw ta saya didongani Tuhan di mata mahita. Salam, Tuhan memberkati.